Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 dan akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan lunak. Simak baik-baik videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan videonya. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Yang keempat, keamanan atau safety. Dan yang kelima adalah keindahan atau estetik. Kegunaan atau utility. Kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Kenyamanan atau comfortable. Kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Keluasan atau flexibility. Kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keamanan atau safety. Kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kemudian keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Kerajinan bahan lunak alam. Kerajinan keramik. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya adalah busir kawat atau benang, pemotong tanah, spon, rol kayu, alat pemutar kaki, alat pemutar tangan, dan tungku pembakaran. Produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Berikut ini beberapa contoh kerajinan keramik, diantaranya cangkir dan vas, botol, teko, vas hias, dan hewan lucu, dan sebagainya. Proses pembentukan kerajinan keramik. Yang pertama, teknik pinch. Yang kedua, teknik pilin atau coil. Yang ketiga adalah teknik lempengan atau slab. Yang keempat adalah teknik cetak. Yang kelima adalah teknik putar.
Teknik atau pinch adalah teknik yang dilakukan dengan cara ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Kemudian teknik pilin atau coil adalah teknik pembuatan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Kemudian teknik lempeng atau slab adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Kemudian teknik cetak. Teknik cetak adalah teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Terakhir, teknik putar adalah teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel. Dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Kerajinan kulit. Bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau, serta pewarna. Alat pembuatan kerajinan kulit. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Produk kerajinan kulit. Beberapa contoh kerajinan dari kulit diantaranya adalah tas, sepatu, dompet, wayang kulit, dan lain-lain. Proses pembuatan kerajinan kulit. Adapun proses pembuatan kerajinan kulit diantaranya adalah kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. Kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Kemudian wayang kulit kresna sudah siap dimainkan. Kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak, sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan Play-Doh. Bahan pembuatan kerajinan floor clay. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan semprot clear. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung atau floor clay. Alat pembuatan kerajinan floor clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah, di antaranya baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, tripleks, dan waslap. Produk kerajinan adonan tepung. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan. Karena bentuk dan ukuran kerajinan floor clay biasanya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Adapun proses pembuatan kerajinan floor clay. Yang pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis. Adonan yang sudah jadi
Tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Adonan setelah diwarnai, bentuk adonan sesuai selera, misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak, semprot clear agar mengkilap dan awet. Kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Alat yang digunakan diantaranya adalah gunting, sendok, kuas, papan sebagai alas, dan botol atau roll sebagai penggiling. Produk kerajinan getah nyatu. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tinggang. Selain perahu, bentuk kerajinan getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang. Proses kerajinan getah nyatu. Yang pertama, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Kemudian, ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Demikianlah materi kerajinan bahan lunak untuk pertemuan kali ini. Minggu depan akan dilanjutkan membahas tentang kerajinan bahan lunak buatan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.